Naik bis ke kota Jati, kalau duduk jangan rapat-rapat. Kalau belajar TPBI haruslah semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trividia Rahmadani dengan NIM 21016049 dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang Project Based Learning dalam mata kuliah Teori Pembelajaran Bahasa Indonesia. Yang pertama tentunya pengertian dari Project Based Learning. Gottman dan Stiver pada tahun 2010 mendefinisikan Project Based Learning ini sebagai pendekatan pengajaran yang dibangun di atas kegiatan pembelajaran dan tugas yang nyata yang memberikan tantangan bagi peserta didik yang terkait dengan kehidupan sehari-hari untuk dipecahkan secara berkelompok. Kemudian menurut Afriana pada tahun 2015, pembelajaran berbasis proyek merupakan model pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi peserta didik itu sendiri. Menurut Grant pada tahun 2002 mendefinisikan Project Based Learning atau pembelajaran berbasis proyek merupakan model pembelajaran yang berpusat pada peserta didik untuk melakukan suatu investigasi yang mendalam terhadap suatu topik. Peserta didik secara konstruktif melakukan pendalaman pembelajaran dengan pendekatan berbasis riset terhadap permasalahan dan pertanyaan yang berbobot, nyata, dan relevan. Sedangkan menurut Madewena dalam Lestari 2015 halaman 14 menyatakan bahwa model Project Based Learning adalah model pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada pendidik untuk mengelola pembelajaran di kelas dengan melibatkan kerja proyek. Yang kedua yaitu karakteristik model PJBL. Yang pertama, peserta didik. Peserta didik dihadapkan pada permasalahan konkret mencari solusi dan mengerjakan proyek dalam tim untuk mengatasi masalah yang ada. Yang kedua, pada model PJBL, peserta didik tidak hanya memahami konten, tetapi juga menumbuhkan keterampilan pada peserta didik, bagaimana berperan di dalam masyarakat. Yang ketiga, keterampilan yang ditumbuhkan dalam PJBL diantaranya keterampilan berkomunikasi dan presentasi, keterampilan manajemen organisasi dan waktu, keterampilan penelitian dan penyelidikan, keterampilan penilaian diri dan refleksi, partisipasi kelompok dan kepemimpinan, serta pemikiran kritis. Yang keempat, penilaian terhadap kinerja PJBL dapat dilakukan secara individual, memperhitungkan kualitas produk yang dihasilkan, kedalaman pemahaman konten yang ditunjukkan, dan kontribusi yang diberikan pada proses realisasi proyek yang sedang berlangsung. Yang kelima, PJBL juga memungkinkan peserta didik untuk merefleksikan ide pendapat mereka sendiri dan membuat keputusan untuk mempengaruhi hasil proyek dan proses pembelajaran secara umum dan mempresentasikan hasil dari akhir produk itu sendiri. Kemudian kita masuk ke dalam keunggulan Project Based Learning. Yang pertama yaitu meningkatkan motivasi belajar peserta didik untuk belajar mendorong kemampuan mereka untuk melakukan pekerjaan penting dan mereka perlu dihargai. Kemudian yang kedua meningkatkan kemampuan pemecahan masalah. Sedangkan yang ketiga membuat peserta didik menjadi lebih aktif dan berhasil memecahkan problem-problem yang kompleks. Kemudian yang keempat meningkatkan kolaborasi. Yang kelima, mendorong peserta didik untuk mengembangkan dan mempraktikkan keterampilan komunikasi. Kemudian keunggulan Project Based Learning yang keenam, meningkatkan keterampilan peserta didik dalam mengelola sumber. Yang ketujuh, memberikan pengalaman kepada peserta didik, pembelajaran dan praktik dalam mengorganisasikan proyek dan membuat alokasi waktu dan sumber-sumber lain seperti kelengkapan untuk menyelesaikan tugas. Yang kedelapan, menyediakan pengalaman belajar yang melibatkan peserta didik secara kompleks dan dirancang berkembang sesuai dengan dunia nyata.
Yang kesembilan, melibatkan para peserta didik untuk belajar mengambil informasi dan menunjukkan pengetahuan yang dimiliki, serta kemudian diimplementasikan di dalam dunia nyata. Yang kesepuluh, membuat suasana belajar menjadi menyenangkan, sehingga peserta didik maupun pendidik menikmati proses pembelajaran. Nah, ini merupakan pendapat dari Kurniasih dalam Nur Fitriani 2016. Nah, selain adanya sisi positif, tentunya ada sisi negatif. Selain ada kelebihan, tentu saja ada kelemahan, di mana project based learning juga memiliki kekurangan atau kelemahan dalam model penerapannya. Yang pertama, memerlukan banyak waktu untuk menyelesaikan masalah. Kedua, membutuhkan biaya yang cukup banyak. Yang ketiga, banyaknya pendidik yang merasa nyaman dengan kelas tradisional, di mana pendidik memegang peranan utama di dalam kelas. Keempat, banyaknya peralatan yang harus disediakan. Yang kelima, peserta didik yang memiliki kelemahan dalam percobaan dan pengumpulan informasi akan mengalami kesulitan. Adanya kemungkinan peserta didik yang mana kurang aktif dalam kerja kelompok ketika topik yang diberikan pada masing-masing kelompok berbeda, dan dikhawatirkan peserta didik tidak bisa memahami topik secara keseluruhan. Project based learning dapat dihubungkan dengan kompetensi abad 21, yaitu 4C. Yang pertama, critical thinking and problem solving, yaitu berpikir kritis dan menyelesaikan masalah. Yang kedua, creativity, kreativitas, communication skill, kemampuan berkomunikasi, dan ability to work collaboratively, kemampuan untuk bekerja sama. Yang kedua yaitu Aiki, yaitu takwa dengan pendekatan saintifik sesuai dengan kurikulum 2013. Terintegrasi yaitu adanya 5M, mengamati, mengasosiasi, mencoba, mendiskusikan, mengomunikasikan. Kemudian adanya karakteristik materi yang sesuai dalam penerapan PJBL. Yang pertama yaitu memiliki kompetensi dasar yang lebih menekankan pada aspek keterampilan atau pengetahuan pada tingkat penerapan analisis, sintesis, dan evaluasi atau memodifikasi, mencoba, membuat, menggunakan, mengoperasikan, memproduksikan, merekonstruksi, mendemonstrasikan, menciptakan, serta merancang dan menguji. Yang kedua yaitu dapat menghasilkan sebuah produk. Yang ketiga, memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang nyata atau kehidupan sehari-hari. Pengalaman belajar peserta didik selama pelaksanaan model project based learning, yaitu peserta didik diajak untuk peduli terhadap masalah-masalah lingkungan serta kehidupan mereka sendiri, berlatih untuk peka pada lingkungan, belajar mencari pertanyaan esensial. Peserta didik juga berlatih berpikir logis, kritis, dan detail, berpikir tentang detailnya pekerjaan yang harus dilakukan, berpikir asosiatif, yaitu menghubungkan suatu aspek pekerjaan dengan pekerjaan lainnya, berpikir tentang waktu, belajar membagi tugas sesuai dalam minat dan bakat mereka masing-masing. Baiklah, sekian dari saya. Apabila ada salah dan janggal, mohon dimaafkan. Saya Trividia Rahmadani, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.